Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Adi Aki Ngobrol Duit. Nah, di kesempatan kali ini kita mau bahas lagi nih seputar investasi. Tapi buat kalian yang masih bertanya-tanya terkait investasi itu apa, aku tuh cocoknya investasi di mana, lebih baik kalian tonton dulu 2 video aku sebelumnya. Di video ini kita akan secara khusus ngobrolin tentang obligasi, di mana obligasi itu merupakan salah satu instrumen investasi yang resikonya rendah atau bahkan bebas resiko. Jadi buat kalian semua yang masih takut akan investasi atau punya risk profile yang takut mengambil resiko, ini akan jadi salah satu option yang patut untuk kalian pertimbangin buat investasi. Apaan tuh obligasi? So, obligasi itu basically adalah surat utang. Nah, surat utang itu kayak apa? Nih, aku kasih ilustrasi ya. Jadi, misalkan ada seseorang yang namanya Andi. Andi ini itu lagi butuh duit. Dan dia memutuskan untuk pinjem duit ke temennya. Misalnya namanya adalah Dina. Lalu dia kontak kan si Dina itu. Din, aku lagi butuh duit nih. Kira-kira aku bisa pinjem nggak? Gitu. Terus Dinanya tanya, mau pinjem buat berapa lama? Terus aku nanti kamu kasih apa? Artinya jawab, oh aku pinjemnya 3 bulan aja. Nanti gini aja deh, setiap bulannya kamu aku kasih bunga. Dan setelah 3 bulan, nanti uangmu akan aku kembaliin full. Akhirnya Dina jawab, oh oke. Oke banget tuh. Tapi apa yang jadi bukti kalau kamu itu pinjem ke aku dan nanti kamu bakalan kasih aku bunga tiap bulan dan bakalan ngembaliin uangnya itu ke aku setelah 3 bulan. Terus Andi akhirnya jawab gini, oke deh, kalau gitu aku buatin surat ya. Suratnya itu isinya bahwa aku itu utang ke kamu dan aku bakalan ngasih kamu bunga tiap bulan dan setelah 3 bulan aku bakalan kembaliin uangmu. Nah, basically teman-teman semua, surat utang atau obligasi itu sama seperti surat utang yang dibuat oleh Andi ke Dina. Jadi, obligasi itu adalah surat hutang yang dibuat oleh penerbit obligasi, ini yang pinjam uangnya tadi, kepada investor atau pemegang obligasi. Nah, dalam obligasi itu ada perjanjian terkait apa aja nih? Yang pertama adalah kupon atau return atau bunga dari obligasi itu. Misalnya nih, 4%, 6%, 8%. Lalu yang kedua, periode pembayaran kupon atau bunga dari obligasi. Biasanya sih kalau obligasi itu pembayaran kupon atau bunganya itu bulanan. Yang ketiga adalah lama pinjaman. Jadi kalau contoh Andi ke Dina tadi, itu lama pinjamannya adalah 3 bulan. Lalu yang keempat adalah nilai uang yang harus dikembalikan oleh penerbit obligasi kepada investor waktu jatuh tempo. Jadi sekali lagi nih, ada 4 hal dalam perjanjian obligasi. Yang pertama, kuponnya atau returnnya atau bunganya berapa. Yang kedua adalah periode pembayaran bunganya. Biasanya sih bulanan. Yang ketiga adalah lama pinjaman. Yang keempat adalah nilai pokok yang akan dikembalikan di akhir periode waktu jatuh tempo. Sekarang, obligasi berdasarkan penerbitnya itu dibagi ke dalam 2 macam. Yang pertama adalah obligasi pemerintah. Yang kedua adalah obligasi korporasi. Obligasi pemerintah atau kita sebut sebagai government bond itu adalah obligasi yang diterbitkan langsung oleh pemerintah. Pemerintah menerbitkan obligasi tujuannya adalah menghimpun dana dari masyarakat untuk membayar pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Misalnya adalah infrastruktur, membiayai defisit, dan lain sebagainya. Nah, pemerintah ini juga bisa menerbitkan obligasi dalam bentuk mata uang asing yang disebut sebagai obligasi internasional. Yang kedua adalah obligasi korporasi atau corporate bond. Kalau obligasi korporasi berarti yang menerbitkan adalah perusahaan. Jadi perusahaan yang butuh uang sehingga dia menerbitkan obligasi korporasi.
Nah, kalau misalkan obligasi korporasi ini, ketika kita mau investasi, kita harus lihat dulu kredit rating dari perusahaan yang menerbitkan obligasi itu. Jadi kredit rating itu apa sih? Kredit rating itu adalah rating untuk mengukur kira-kira kemampuan perusahaan ini untuk membayar utangnya itu oke atau enggak sih? Kalau perusahaan yang paling oke nih, kredit ratingnya biasanya adalah AAA. Kalau kalian investasi di perusahaan yang kredit ratingnya itu C atau D, itu bakalan beresiko banget. Nah, ini adalah contoh kredit rating dari perusahaan-perusahaan yang menerbitkan obligasi. Di sini kalian bisa lihat ya, ada yang AAA, ada yang A+, ada yang B, ada yang BBB. Ini semua kalian bisa cek di Pevindo. Sekali lagi, kalian bisa cek kredit rating dari perusahaan penerbit obligasi di Pevindo. Linknya aku taruh di kolom description di bawah. Well, yang akan difokuskan dibahas di video ini adalah terkait obligasi pemerintah atau government bond yang retail, yaitu yang dijual ke masyarakat. Basically, obligasi pemerintah ini merupakan instrumen investasi yang bebas resiko. Kenapa? Karena sejak pemerintahan Indonesia ini berdiri, pemerintah itu nggak pernah gagal bayar obligasi, baik itu dari segi kuponnya maupun nilai pokok yang kita investasikan. Dan selama Indonesia ini terus ada, maka pemerintah itu bakalan terus memenuhi kewajibannya. Apa sih keuntungan yang bakalan kita dapat ketika kita investasi di obligasi ini? Jadi basically ada dua. Yang pertama adalah kupon atau bunga atau return yang bakalan kita terima setiap bulannya. Lalu yang kedua adalah capital gain, yaitu kenaikan harga obligasi. Ini hanya untuk obligasi yang bisa dijual dan ketika kita jual itu, maka kita bisa dapat capital gain. Tetapi kalau kita punya peluang buat dapat capital gain, maka ada peluang juga kita bakalan dapat capital loss. Ada 4 jenis nih obligasi pemerintah atau government bond yang retail. Jadi yang pertama nih yang paling tua adalah ORI atau obligasi retail Indonesia. Lalu yang kedua adalah SBR atau saving bond retail. Yang ketiga adalah SUKRI atau suku retail. Dan yang keempat adalah ST atau suku tabungan. Nah, kita bakalan lihat sama-sama ya apa perbedaan dari keempatnya ini. ORI dan SBR ini basicnya adalah konvensional atau non-syariah. Sedangkan SUKRI atau suku retail dan juga ST atau suku tabungan ini basisnya adalah syariah. Tapi SUKRI atau suku retail ini memiliki karakteristik yang hampir sama dengan ORI. Sedangkan ST atau suku tabungan memiliki karakteristik yang hampir sama dengan SBR atau saving bond retail. Sekarang lama pinjamannya. Kalau ORI dan juga SUKRI, di mana mereka ini yang karakternya hampir sama, lama pinjamannya biasanya adalah 3 tahun. Sedangkan untuk SBR atau ST, lama pinjamannya adalah 2 tahun. Imbal hasilnya gimana nih? Untuk SBR dan juga ORI yang non-syariah biasanya kita sebut sebagai kupon atau return atau bunga. Tetapi untuk yang SUKRI dan juga ST, imbal hasilnya biasanya kita sebut sebagai imbalan. Untuk ORI, returnnya itu adalah kupon fixed interest rate, artinya bunganya itu sama terus. Sama halnya dengan SUKRI, imbalannya itu rate-nya bakalan sama terus. Contohnya nih, 6,5%, ya sudah 6,5% itu. Tetapi untuk SBR dan juga ST, imbal hasilnya itu sifatnya floating with floor. Maksudnya mengambang tapi ada batas minimumnya. Contoh nih, batas minimumnya adalah 6%. Maka kita tidak akan mendapatkan imbal hasil di bawah 6%. Tetapi ketika suku bunga acuannya naik, maka imbal hasil kita juga bakalan naik. Cukup jelas kan? Nah, sekarang terkait apakah bisa dijual di pasar sekunder atau tidak. Dijual di pasar sekunder itu artinya obligasi yang kalian punya bisa kalian jual di pasar yang namanya adalah pasar sekunder. Untuk ORI dan juga SUKRI, kalian bisa menjual di pasar sekunder.
Tetapi biasanya ada minimum waktunya. Misalnya setelah pembayaran 1 kali kupon atau pembayaran 2 kali kupon, maka kalian baru bisa menjualnya di pasar sekunder. Tetapi untuk SBR dan juga ST, kalian tidak bisa menjual di pasar sekunder. Sehingga kita harus memegangnya sampai waktu jatuh tempo. Itu artinya untuk Ori dan juga Supri ada potensi memperoleh capital gain. Sedangkan untuk SBR dan juga ST nggak ada. Ini nih summary dari 4 jenis obligasi yang tadi sudah kita bahas. Well, gimana caranya kita menghitung imbal hasil atau kupon obligasi yang bakalan kita terima setiap bulan? Basically aku mau kasih info dulu. Kalau pajak atas bunga obligasi itu adalah 15%. Ini sampai video ini dibuat ya. Dan pajak untuk bunga deposito yaitu 20%. Sehingga pajak bunga atas obligasi itu lebih rendah dibandingkan pajak bunga atas deposito. Nah, sekarang aku kasih contoh bagaimana caranya kita menghitung imbal hasil obligasinya. Misalnya nih, kalian itu investasi di Ori senilai 10 juta rupiah. Dikasih tahu nih kalau tingkat kuponnya adalah 6% per tahun. Sekarang kita bisa hitung kira-kira berapa sih kupon yang akan kita terima. Gampang aja, caranya adalah 10 juta dikali bunganya berapa nih? 6% dikali 6% tadi itu untuk 1 tahun. Berarti untuk 1 bulan kita harus kali dengan 1/12. Dan jangan lupa, tadi ada pajak bunga atas obligasi 15%. Berarti yang kita terima adalah 85%. Maka kita kali dengan 85%. Sehingga kupon atau bunga yang kita terima setiap bulannya adalah Rp42.500. Dan sekali lagi nih, tiap bulannya loh, berarti kalian bakalan dapat 42.500 itu atau kuponnya. Dan di akhir jatuh tempo, kalian bakalan dapat uang kalian yang kalian investasikan, yaitu 10 juta tadi. Tapi investasinya itu minimal berapa? Nah, untuk saat ini investasinya itu minimal 1 juta rupiah. Jadi nggak terlalu besar, nggak seperti deposito yang minimal 8 juta sampai 10 juta rupiah. Tadi disebutin nih, selain kupon, kita juga bisa dapat capital gain. Apa sih capital gain itu? Capital gain itu adalah kenaikan harga. Simpelnya kayak gini. Contoh nih, Ori yang tadi kalian beli, tadi kan kalian investasikan 10 juta rupiah. Lalu setengahnya kalian mau jual di pasar sekunder. Berarti yang kalian jual di pasar sekunder adalah 5 juta rupiah. Ternyata di pasar sekunder harga obligasi kalian itu sekarang jadi 5.100.000 rupiah. Itu artinya ada kenaikan harga sebesar 5.100.000 dikurangi 5 juta rupiah, yaitu 100.000 rupiah. Nah, inilah yang disebut dengan capital gain. Tetapi teman-teman, capital gain sendiri itu juga ada pajaknya. Pajaknya yaitu sama 15%. Sehingga net yang kita terima adalah 100.000 tadi dikali dengan 85% karena pajaknya 15%. Jadi yaitu Rp85.000. Tapi jangan lupa bahwa ketika kalian jual di pasar sekunder itu ada transaction fee-nya atau biaya transaksinya sebesar Rp25.000. Sehingga kalau misalkan nih net capital gain kalian atau capital gain bersihnya itu kurang dari Rp25.000, lebih baik jangan dijual dulu karena sama aja kalian bakalan rugi. Jual di pasar sekunder itu di mana nih? So basically pasar sekunder untuk obligasi ini biasanya adalah bank atau beberapa sekuritas yang sudah ditunjuk. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut terkait pasar sekunder dari obligasi, kita bahas aja di video lainnya ya, biar kalian nggak tambah bingung. So, dari pembahasan kita tadi, kita bisa simpulin nih, kira-kira apa aja sih keuntungan kita investasi di obligasi? Yang pertama, kita bakalan dapat kupon atau return atau bunga setiap bulannya yang ditransfer ke rekening kita masing-masing. Jadi, kita nggak perlu nunggu berapa lama agar kita itu bisa dapat bunganya.
Yang kedua, untuk obligasi dari pemerintah, yaitu ORI, SBR, ST, dan juga SUKRI, itu dijamin oleh pemerintah. Dan pemerintah tidak pernah gagal bayar ataupun telat bayar. So, obligasi pemerintah ini merupakan instrumen investasi yang bebas resiko. Untuk obligasi korporasi, kalian harus cek kredit ratingnya dulu di Pevindo. Yang ketiga, pajak bunga obligasi itu 15%, lebih kecil dibandingkan pajak bunga deposito yang sebesar 20%. Dan yang keempat, investasinya minimalnya hanya 1 juta rupiah, jauh lebih kecil dibandingkan deposito yang minimal 8 juta sampai dengan 10 juta rupiah. Cuman kelemahannya adalah memang uang kita itu harus di hold atau ditahan sampai jatuh tempo untuk SBR dan juga ST alias kurang liquid. Sedangkan untuk ORI dan SUKRI kalian bisa dapetin uang kalian kembali dengan cara menjualnya di pasar sekunder. Siapa nih sekarang yang cocok buat beli obligasi? Basically obligasi ini sangat cocok buat kalian yang pertama, punya risk profile rendah atau takut mengambil resiko. Yang kedua, kalau kalian butuh cash flow tiap bulannya karena bunganya atau kuponnya itu ditransfer setiap bulannya. Misal buat kamu yang penghasilannya fluktuatif, jadi agak takut nih kalau instrumen investasinya agak beresiko. Atau buat orang tua kamu. Tapi obligasi ini ya sebenarnya oke juga nih buat kita investasi di sana untuk membantu negara lewat investasi dan juga untuk diversifikasi portofolio investasi kita. Apaan tuh diversifikasi? Diversifikasi itu artinya kita membuat portofolio investasi kita bukan hanya di satu instrumen investasi aja, tapi di beberapa instrumen investasi. Tujuannya adalah untuk meminimalisasi resiko investasi. So, gimana? Udah dapat gambaran belum tentang obligasi? Kalau misalkan kalian tertarik, coba nih review sekali lagi dan kalau oke, just do it. Langsung aja investasi di obligasi. Pertanyaannya adalah, gimana cara investasi di obligasi ini? Nah, kebetulan waktu video ini dibuat, ada obligasi yang lagi ditawarkan nih. ORI 018 atau ORI 18. Aku bakal jelasin di video berikutnya.